Kang Sule itu seneng banget ketawa karena Kang Sule niruin gayanya Mas Tukul itu sih ya gitu sih. Ya Bang, mungkin ada yang mau diupdate terkait kondisi kesehatan dari Mas Tukul sendiri seperti apa sekarang? Oke, mungkin saya mau update kesehatan Mas Tukul atau kondisi Mas Tukul saat ini di tanggal 1 Februari ya teman-teman ya, Februari ini ya alhamdulillah sih Mas Tukul ada progres, ada kenaikan yang lumayan signifikan untuk Mas Tukul itu sendiri. Jadi kayak mungkin yang beberapa artis pernah datang dan menyampaikan memang benar. Jadi memang Mas Tukul masih untuk bicara memang masih agak susah. Yang kedua memang geraknya juga masih terbatas. Cuman untuk beliau berdiri, beliau konsentrasi dan tahap pengenalan beliau sudah sangat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah bisa dijenguk oleh beberapa teman artis ya? Iya, untuk yang menjenguk saat kemarin-kemarin itu kan sempat Pak Haji Andre, terus Kang Sule, terus apa ya saya lupa deh. Iya pokoknya Maria Vania, terus juga mungkin ya minggu-minggu ini Kang Pepi sih yang mau jenguk Mas Tukul. Hanya saja kita itu agak lumayan lumayan membatasi untuk yang menjenguk karena kondisi yang lagi COVID ya meningkat. Jadi memang prokesnya memang kita sangat jaga untuk rekan-rekan yang mau misalkan kita akan meminta hasil swab antigen atau PCR 1 hari sebelum datang ke menengok Mas Tukul itu sih. Mas Tukul sendiri memberikan reaksi seperti apa Mas ketika dikunjungi sama Mas Andre. Sama Kang Sule? Iya. Seharusnya Pak Haji Andre itu datangnya sama Mbak Nunung. Cuman katanya Mbak Nunung saya dapat info Mbak Nunung ada JR di program TV itu. Jadi memang waktu yang paling katanya sih, karena saya nggak lihat, saya diceritain sama asisten rumah tangga yang menemani Kang Sule. Jadi waktu ketemu Kang Sule itu seneng banget ketawa karena Kang Sule niruin gayanya Mas Tukul itu sih ya gitu sih. Waktu ngeliat kaget terus ya senang bercampur haru sih teman-teman itu sih. Untuk terapinya sendiri mungkin lebih diperketat atau seperti apa? Terapi. Oh ya, jadwal terapi. Fisioterapi iya. Kalau jadwal fisioterapi sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seminggu itu 6 hari terapi di rumah, ada 3 hari terapi di klinik. Menjalani terapinya terapi apa aja? Oke, sama masih menjalani terapi fisioterapi, okupasi, sama lagi satu lagi apa lupa saya itu ada 3 wicara fisioterapi, okupasi sama wicara. Jadi yang untuk bicaranya untuk melatih memang Mas Tukul bicara dan mengunyah dan menelan. Sama yang kemarin di foto itu yang robotik itu sih. Berarti Mas Tukul sendiri kalau pakai alat bantu Oke, untuk saat ini Mas Tukul sudah berangsur-angsur juga membaik untuk makannya beliau. Cuman untuk makan tuh masih yang halus-halus kayak mungkin nasi tim atau bubur atau apa segala sesuatu yang lembut gitu, kayak buah-buahan pun yang lembut. Pakai selang NGT itu masih sebenarnya, cuman memang di fokusnya memang dari Mas Lutfi dan Mas Ahmad perawatnya itu memang tidak dibiasakan untuk diselang, cuman selang itu masih kadang masih harus dipasang itu untuk memang kebutuhan nutrisinya Mas Tukul. Itu sebelumnya kenapa sih diperketat itu untuk jangan jenguk dulu gitu? Alasannya karena apa? Iya, waktu kemarin kan kita itu selalu berkoordinasi sama pihak dokter juga. Satu, Mas Tukul kan butuh istirahat yang sangat
cukup gitu ya, maksudnya istirahat beliau harus benar-benar terjaga seperti itu. Karena kalau ditengok nggak mungkin kan tidur kan, pasti dia akan ini kan, akan bisa dibilang akan melek terus kan seperti itu. Jadi lagi pula dengan adanya COVID itu juga menjadi bahan kita untuk bukan nggak boleh dijenguk, boleh sebenarnya, cuman kita sedikit membatasi seperti itu biar Mas Tukul konsen untuk recovery itu sih. Kalau sekarang kan memang progresnya semakin baik, semakin meningkat ya, satu-satu rekan-rekan, nggak cuman artis sebenarnya, tapi kan kelihatannya notisnya kan artis kan, itu kayak saudara udah datang, teman-teman dari TNI, Polri, Kejaksaan, semua udah pelan-pelan udah pada datang sih sebenarnya. Jadi kesannya nanti kalau misalkan kok nggak ada teman artis yang datang kan, itu kan sebenarnya kan bisa jadi blunder juga. Padahal kan yang jenguk Mas Tukul itu tidak hanya rekan-rekan artis, jadi dari instansi pemerintah semua dan saudara-saudaranya. Itu kan saya harus atur Mas, nggak mungkin kan di satu hari siang sore sampai malam ada yang nengok terus. Nah, Mas Tukul kapan istirahatnya itu sih. Dan Oke, jadi jadi berarti ketakutan akan membatasi berapa kali dalam seminggu? Kalau saat ini pihak keluarga besar paling 1 hari 1 tamu sebenarnya itu, dan juga itu dengan prokes yang sangat kita perketat seperti yang tadi saya bilang, tes antigen atau swab, sama di kamar itu nggak bisa, kalau dulu masih bisa bertiga, berempat, sekarang kita batasi berdua. bisa dibilang ini menjadi ketakutan dari Mas Tukulnya juga kan, karena kalau kita tahu dari lagi sakit itu Iya. karena COVID juga kan. Iya, memang benar. Itu kalau misalkan ya amit-amit gitu ya, Mas Tukul memang lagi proses recovery, tiba-tiba harus kena COVID kan, itu menjadi PR berikutnya bagi tim medisnya Mas Tukul, perawatnya Mas Tukul, seperti itu sih. Jadi memang bukan berarti kami tidak mau dijenguk, cuman memang kita sangat menjaga untuk Mas Tukul cepat pulih dan cepat menghibur lagi. Ada melihat kesedihan pas ketemu Kang Sule, berarti bisa secara langsung Mas Tukul sendiri kangen dengan sosok nanti di dunia komedi nantinya. Oh iya, Mas Tukul tuh kangen setiap hari ya. Beliau pasti kan nonton TV. Beliau pasti kan ya punya rasa kangen kan. Beliau kan belasan tahun, maksudnya menjadi artis bisa bilang gitu, menjadi komedian kan, dari beliau tahun, cerita sama saya sih tahun 90-an beliau merintis sampai akhirnya meledaknya video klip Joshua itu, sampai memang program talkshow-nya itu. Menyampaikan langsung ke Mas untuk dia kangen untuk balik ke dunia tertentu. Menyampaikan sih enggak, cuman terlihat dari kadang saya kan nonton YouTube bareng tuh sama beliau. Saya sendiri yang ngomong pakai bahasa Jawa ya teman-teman, saya ngomong, "Piye Mas? Kangen toh? Ayo mari," gitu. "Gimana Mas? Kangen kan? Ayo sembuh. Nanti kita syuting lagi, job lagi." Dia kan suka bilang, "Piye mon job gitu." Berarti emang itu sih yang dia kangenin. Dia pakai isyarat. Oke, ini terus ini itu aja sih. Optimis ya dia. Optimis, Mas Tukul tuh sangat optimis. Tapi kedokteran sendiri bilang kalau potensi kesembuhannya Mas Tukul seperti apa? Ya kita kan tetap masih berharap dengan mujizat ya teman-teman semua. Jadi memang kalau optimis kita pasti optimis. Cuman kan kita memang balikan lagi di Mas Tukulnya, semangatnya beliau dan support. Satu lagi kenapa terkadang kita membatasi yang menjenguk itu bukan karena apa-apa. Jadi terkadang kan jadwal fisioterapi itu bentrok. Jadi saya harus menyesuaikan yang menengok sama jadwal fisioterapi, karena kalau nanti bentrok sama fisioterapi itu Mas Tukul harus fokus, karena melatih kan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan beda loh Mas, diliatin sama disupport gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini nengok gitu Mas Tukul waktu fisioterapi, pasti teman-teman semua di sini ngeliatin kan, Mas Tukul pasti malu gitu. Jadi kayak misal kok aku diliatin gitu sih sebenarnya lebih. Makanya adanya fisioterapi yang private itu biar Mas Tukul konsentrasi, biar memang pemulihannya lebih cepat. Jadi nggak bisa itu. Kalaupun ada orang pasti dia nungguin dan mensupport. Kayak misalkan anaknya itu pasti kan dia pasti mensupport gitu. Ayo ya. Kayak saya mungkin, "Ayo Mas, semangat Mas, fokus Mas," itu. Karena itu
bentuk mensupport bukan ngeliatin itu sih. Tapi support dari anak sendiri akan apa datang tiap hari untuk itu? Support dari anak luar biasa mas, apa dari Jovan, dari Vita, dari Mas Ega tuh luar biasa. Kayak mungkin kakak Vita sering nemenin kan di klinik atau nemenin di mana kamar kayak suapin makan dan lain-lain gitu sih. Mas, kemarin katanya Bunda Dorce sempat jenguk ya? Iya, jadi mungkin ini sedikit klarifikasi. Jadi memang Bunda Dorce datang hanya saja bentrok dengan jadwal fisioterapinya Mas Tukul. Saya bilang ke Bunda Dorce, intinya biar nanti saya reschedule, saya jadwalin ulang biar, karena nunggunya lumayan. Bunda Dorce tuh nunggunya kalau misalkan mau, kan Bunda Dorce lagi sakit juga teman-teman. Jadi memang saya bilang, Bunda mohon maaf ini jam 4 sampai jam 7 jadwal fisioterapinya. Habis itu Mas Tukul harus makan. Jadi kasihan Bunda Dorce nunggu gitu dengan kondisinya yang lagi sakit juga, nggak enak badan juga itu. Tapi saya udah koordinasi sama Bunda Dorce juga, sama kalau nggak salah tuh asistennya atau anaknya saya lupa deh, itu udah tukeran nomor untuk jadwal jenguk berikutnya. Karena kemarin belum jadi ketemu. Belum. Tapi udah sempat sampai sini. Sudah, Bunda Dorce sudah. Terus saya temuin, memang kondisinya lagi benar-benar Mas Tukul lagi melakukan fisioterapi, dan Bunda Dorce juga dengan oh gitu, salah miskom aja antara saya sama Bunda Dorce. Nanti saya kabarin di atas jam 12 siang. Bunda Dorce merasa oh bisa di atas jam 12 siang, karena memang jadwal fisioterapinya Mas Tukul itu bisa berubah karena memang rekan-rekan fisioterapinya itu mereka juga bekerja di instansi yang terkait itu. Jadi memang selesai beliau ini bertugas di kantornya di rumah sakit itu, beliau ke tempat Mas Tukul. Jadi kan terkadang kan harus ketahan di sana, jadwalnya yang tadinya jam 3 bisa jam 4, bisa jam 5. Itu sih teman-teman. Tapi Mas Tukulnya tahu nggak sih kalau Bunda Dorce juga sedang sakit? Mungkin karena lihat di berita tahu, dan saya udah ngomong, saya bisikin ke Mas Tukul, Mas ada Bunda Dorce, tapi udah pulang, besok nengok lagi. Dari itu aja sih. Mas Ega sendiri masih di Oh iya, Mas Ega masih di Surabaya seperti biasa. Kalau kemarin sih memang seminggu sekali pasti Mas Ega datang. Kalau saat ini memang beliau lagi sibuk, jadi memang seringnya video call sama saya. itu setiap hari Mas? Tahan dulu ya. Kalau Enggak, biarin aja. Kita nggak akan sampai dilaporkan ke pihak berwajib gitu, enggak sih, nggak sampai ke situ. Padahal pas kondisi dikabarkan kayak gitu, kondisinya seperti apa sih? Itu lagi sehat-sehatnya Mbak, lagi ceria-ceria. Makanya saya kalau ada kabar Hock meninggal itu, ya handphone saya nggak berhenti. Kenapa saya habis sama Mas Tukul tiba-tiba ada berita itu? Karena memang ya berita Hock kan tidak bisa dibendung ya teman-teman, dan saya juga tidak menyalahkan semuanya, dan saya harus melakukan konfirmasi. Saya bilang enggak, Mas Tukul baik-baik aja. Tapi yang keluarga merasa terganggu nggak sih Enggak. atas pemberitaan itu? Sangat tidak, nggak ada. Misalnya kayak Mas Ega, kakak Vita dan Jovan ya malah dibiarin aja. Mau kenyataannya kan Mas Tukul juga semakin hari semakin membaik gitu sih. Kalau bisa dibiarkan ini nggak sekali 2 kali Mas, ibaratnya Iya. kayak gitu gimana sih? Ya udah nggak apa-apa Mas, kita nggak ada masalah, biarin aja. Namanya juga orang yang, malah kita mendoakan biar mereka sehat selalu, walaupun mereka memberikan berita seperti itu, malah kita doain semoga beliau ini yang bikin berita Hock sehat. Itu aja sih. Nah, kalau untuk yang peramal itu gimana? Yang buat peramal ya udah sama lah, kita doakan Mas peramalnya juga sehat selalu, sukses lah. Tapi ya gitulah. Mungkin kedepannya mungkin ada rencana besar apa nih untuk penyembuhan Mas Tukul, mungkin ada? Kalau rencana besar sih nggak ada Mas. Memang beliau itu yang paling dibutuhkan beliau itu adalah support. Di samping support, terus memang pola makan, gizi dan lain-lain, fisioterapi dan lain-lain, obat yang dia konsumsi, sama ya itu aja sih sebenarnya. Kita nggak muluk-muluk harus
ke mana sih, luar negeri atau melakukan apa enggak sih. Kalau untuk yang proses pemulihan sampai 2 tahun itu, Oh, jadi ada berita memang yang katanya sampai 2 tahun ya Mas itu ya. Mungkin saya klarifikasi, sebenarnya setahun 2 tahun atau berapa tahun itu memang tergantung, balik lagi tergantung dari Mas Tukulnya sebenarnya. Nah, kalau Mas Tukulnya semangat buat Mas Tukul pingin sembuh ya itu lebih cepat. Bahkan ya insya Allah minggu depan udah sembuh kalau Mas Tukul semangat terusan seperti itu. belum capek mungkin. Apa nih? Orang-orang spesial. Orang-orang spesial maksudnya yang menjemput. Orang-orang yang berarti buat Mas Tukul gitu ya. Oh, semua berarti. Iya, semuanya berarti. Yang menengok itu kan nggak cuma dari rekan-rekan artis, tapi juga dari sahabat dekat dia di instansi, di mana ya, banyak lah. Ya, semuanya spesial Mas, nggak ada keluarganya juga, sahabat-sahabatnya beliau, geng Pondok Indah, itu berarti banget buat Mas Tukul. oke. Terima kasih Mas. Ya, harapan saya mungkin mewakili keluarga besar Mas Tukul, dari anak-anaknya Mas Tukul juga, mohon support, bantuan, doanya biar Mas Tukul lekas pulih. Minta doanya juga buat Mas Tukul cepat sehat, cepat kembali lagi syuting, menghibur teman-teman juga, menghibur masyarakat Indonesia. Itu sih kita minta support doa. Ya, itu. Terima kasih teman-teman.